Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifat Adar Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak lagi perbincangan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua di channel Rifat Adar Hakim. Guys, pada malam ini saya akan mengisahkan sebuah cerita episode kedua dari Desa Kematian yang tayang malam Jumat kemarin. Nah, sekilas untuk kembali saya akan mengulas cerita sebelumnya, yaitu tentang suatu keluarga yang datang menjenguk anaknya setelah 6 bulan pernikahannya. Ternyata dia itu ditahan, keluarga tersebut, sehingga maksudnya ditahan di desa tersebut, gak boleh oleh besannya, gak boleh balik lagi, disuruh untuk nginep. Tiba-tiba tetap disuruh pulang sama anaknya yang nikah dengan yang ada di desa itu, yaitu yang bernama Ira. Sehingga tapi atas alasan-alasan dari Dera yang melaporkan cerita itu pada saya, sehingga dia bisa pulang lagi. Lalu tiba-tiba ada suatu Dera mengalami koma, manggil Ustadz. Ternyata kata penglihatan batiniahnya Ustadz itu bahwa daerah itu emang ada yang memeluk. Siapa itu yang memeluk itu? Nah, baik, untuk di episode kedua tentang Desa Kematian, ternyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa daerah itu bisa disembuhkan oleh syariatnya, yaitu pengajian dari Ustadz tersebut dengan membawa banyak santri-santrinya. Oke, suatu ketika Dera di Rukyah, tiba-tiba Dera seolah-olah mengalami suatu kesurupan yang sangat dahsyat. Nah, katanya bagaimanapun juga Dera itu adalah santapannya. Jadi daerah itu sudah menjadi makanan yang diperintahkan oleh orang yang memerintahkannya. Ustadz itu mencoba bertanya, siapa yang memerintahkan kamu untuk menyantap daerah, siapa? Tapi tetap sosok itu gak mau mengatakan siapa yang nyuruh dia untuk menjadikan daerah sebagai santapannya. Oke, tetap malah suatu ketika tetap mengadakan pengajian lagi dengan buah santri-santrinya, mengadakan pengajian lagi. Itu setelah sholat maghrib, sholat isya, pengajian sampai malam jam 9-an, dan Ustadz dan rombongan pun pulang. Dan anehnya setiap di tengah malam itu di rumah daerah itu seolah-olah banyak kegaduhan, seperti kursi-kursi jatuh di dapur, kursi-kursi meja makan seolah-olah jadi miring, jadi berjatuhan. Tiba-tiba suara yang lemari yang digoyang-goyangkan gitu. Dan keluarga daerah pun selalu menceritakan lagi itu pada Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada apa sebenarnya? Nah, suatu ketika lagi ngumpul ya bareng-bareng bersama Pak Ustadz sama keluarga Dera itu bilang seperti ini, maaf Pak, waktu itu Dera pernah nguping pembicaranya Kak Ira bersama Mas Diki ya. Saya akan mengingatkan kembali, Diki itu adalah anak dari dusun daerah desa setempat. Tiba-tiba mamanya bilang seperti ini, emang kamu dengar apa? Katanya kayak gini, kata Mbak Ira, udah cukup Mas, hanya janin saya saja yang mengalami sesuatu yang gak enak, udah cukup. Tiba-tiba mamanya berpikir seperti, berarti keguguran itu disengaja. Allahu alam sih sebenarnya. Oke. Nah, suatu ketika ini gimana nih? Karena bagaimanapun juga daerah harus
harus sembuh, Dera harus sembuh total, harus pulih kembali. Jangan keadaan rumah itu seolah-olah banyak kejadian-kejadian yang ganjil. Tiba-tiba adiknya Dera itu nih, si Derry yang unyu-unyu, dia bilang seperti ini, "Mah, udah aja panggil aja Mbak Ira sama Mas Dikinya, disuruh datang ke sini." Bener juga. Oke. Akhirnya, tapi caranya gimana? Mana mungkin kan, Mbak Ira kan susah jarang ke sini. Semenjak pernikahan itu Mbak Ira belum pernah datang ke rumah. Akhirnya pura-pura, ya udah pura-pura aja mama lagi sakit. Pura-pura aja mama dibawa ke rumah sakit. Katanya seperti itu, pura-pura aja. Akhirnya ditelepon lah Ira. Ternyata emang karena sinyalnya kurang, tiba-tiba di chat juga, akhirnya di WhatsApp juga susah, akhirnya di SMS. Oke, tiba-tiba lama itu juga membalasnya. Jadi ceritanya bahwa mamahnya dia itu masuk rumah sakit. Kaget dong Ira yang ada di sana, sehingga dia itu merengek-rengek ke Diki suaminya untuk pulang menengok mamahnya. Datanglah, singkat cerita ya, datanglah. Tiba-tiba mamahnya, alhamdulillah katanya dia udah agak baikan, sekarang dia lagi di kamar lagi istirahat. Itu yang dikatakan sebapaknya. Tapi kan Ira mah, mama gak kenapa-napa kan, mama gak kenapa-napa kan. Tiba-tiba, ya udah kamu nginep aja di sini. Diki terus ngajak pulang hingga akhirnya permintaan istrinya Ira, Diki mau nginep. Datanglah Pak Ustadz dan rombongan. Diki kaget dong, ini ada apa? Kenapa harus ada pengajian? Ini nih, tiba-tiba bapaknya menjelaskan, ya, mertuanya Diki, ya, bapaknya Ira, semenjak pulang dari rumah Diki, banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Akhirnya mengadakan pengajian. Diki pun emang pergi. Waktu pengajian itu Diki pergi, dicari-cari, katanya Diki gak mau. Diki seolah-olah ada urusan. Ustadz pun bertanya setelah acara pengajian selesai, "Kamu kenapa nak? Kemana aja?" Ketika acara pengajian berlangsung, "Saya di sini gerah banget," katanya. Emang bener ya, daerah itu emang panas, gerah banget. Jadi saya cari angin segar. Tiba-tiba kata Pak Ustadz dia bilang seperti ini, "Sopankah kamu ketika salah satu anggota keluarga lagi bermasalah, tiba-tiba kamu seolah-olah menghindar?" Diki langsung emosi. Pak Ustadz, Anda jangan ngomong sembarangan. Siapa yang menghindar? Saya hanya keluar sebentar, hanya cari udara. Kebetulan di sini panas. Gitu aja dipermasalahkan. Nah, akhirnya ya udah, Ustadz minta maaf. Ustadz mengalah. Akhirnya masuk. Ustadz pun mendekati lagi. Nah, Diki mau bertanya ini. Masalah ini. Ada Ira juga. Masalah apa Pak Ustadz? Ini tentang Dera. Dera itu seperti yang sembuh, padahal keluarganya itu seolah-olah dihantui. Di sana Diki terlihat pucat dan merasa disudutkan. Di sana Diki gak arogan karena malu mungkin sama mertuanya. Nah, tiba-tiba Pak Ustadz bilang seperti ini, Nadiki, barangkali Nadiki tahu, saya mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di dalam tubuhnya Dera, yang kadang-kadang keluar lagi, kadang-kadang ngerusak barang-barang atau perabot-perobatan yang ada di rumah ini. Katanya Dera adalah santapannya. Dera gak akan pernah dilepaskan oleh sosok makhluk itu. Barangkali Nadiki tahu. Tiba-tiba Ira
Ira yang mas beli, mas udah mas bilang aja mas bilang aja. Diki pun diem aja. Bapaknya bilang, apa Ir? Emang suami kamu tahu apa tentang masalah ini? Tiba-tiba Ira pun dia berkata jujur, Pak, mama maafin Ira. Sebenarnya Ira tahu masalah ini, tapi Ira gak tahu apa yang harus Ira lakukan. Dan Ira juga diambil oleh mertua Ira, katanya, untuk melancarkan usahanya. Dan ketika mama papa datang berkunjung, mengapa Ira nyuruh cepat pulang? Ira takut ada sesuatu yang terjadi pada mama, papa, adik. Tiba-tiba mamanya bilang seperti ini, Ra, tapi kenapa harus Dera? Kenapa harus Dera? Coba gak mama? Mungkin waktu itu Dera lagi gapin. Deranya lagi gak stabil keimanannya. Jadi Dera lah yang kena. Tapi tenang Pak, tenang Mah, kata Ira. Mas Diki, Mas tahu kan caranya. Tapi Diki bilang seperti ini. Akhirnya Diki misal, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Pak, Ma. Diibaratkan seperti ini. Kalau mama dikasih makanan satu piring, tiba-tiba mau dimakan, langsung diambil lagi. Apa yang akan mama lakukan? Gak enak kan? Nah, mama pasti akan marah. Begitu juga dengan masalah ini. Jika Dera adalah tumbal, kaget dong ketika Diki mengatakan tumbal. Apa tumbal? Jika Dera, iya dengar dulu mah. Mama anaknya belum juga sekelar, tiba-tiba udah nangis. Jadi ketika Dera dijadikan tumbal, tiba-tiba Dera diambil lagi gajah tumbalnya, dia akan marah. Malah itu akan lebih beringas lagi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Mas, kata Ira? Ya kita harus cari penggantinya. Kita ambil Dera, lalu carikan orang lain untuk menjadi santapannya. Bingung dong semuanya. Astagfirullahaladzim, ini kenapa harus kayak gitu? Diki kenapa? Itu mamanya. Papanya hanya diem aja. Ternyata di zaman primitif seperti ini, ternyata di zaman modern seperti ini masih ada orang-orang yang primitif. Masih ada orang-orang yang berpikir bagaimana caranya banyak uang dengan jalan yang singkat. Singkat cerita, akhirnya Diki berjanji bahwa Dera akan baik-baik saja. Sementara Diki pun menyuruh kepada Pak Ustadz dan keluarganya untuk tetap senantiasa membacakan ayat dan suci Al-Quran, karena hal itu akan memperlambat untuk mengambil nyawa seorang bagi sosok-sosok yang disuruh oleh majikannya. Akhirnya Ira bilang seperti ini, Mas, kalau adik, maksudnya Dera ya, kalau adik Dera ke semu aku gak akan datang lagi ke sana. Ceraikan aku. Kalau Mas seperti itu, tobat Mas, tobat. Diki pun dia kebingungan dan
Dera bilang seperti ini. Saya tahu apa yang harus aku lakukan. Orang-orang kaget dong, Pak Ustadz juga kaget. Dera. Aku tahu bagaimana cara menyelamatkan aku. Yang pertama, kalau Mas Diki bersedia mati, aku akan baik-baik saja. Enggak deh, segala seperti itu, kata Ira. Tapi tiba-tiba Diki, iya benar. Karena keluarga saya yang telah membuat seperti ini pada keluarga Mama. Dan akhirnya singkat cerita ternyata gak tahu kenapa gitu, gak tahu ada apa yang terjadi. Keesokan harinya keluarga Diki, salah satu anggotanya yaitu keponakannya Diki juga yang tinggal di rumah Diki, mati dengan mengenaskan. Allahu a'lam bishawab. Baik guys, jadi seperti itu kisahnya. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan ya. Sebenarnya apa benar gitu di zaman milenial ini, di zaman modern ini gitu, ada hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalau dari ceritanya ya emang mungkin selalu ada orang-orang yang seperti itu. Jangankan untuk kelancaran gitu, bahkan itu juga ada orang yang ngechat saya tentang ada suatu warung yang ada penglaris seperti itu. Terus ada orang-orang yang ingin kuat apa tuh, digorok, ingin kuat, gak kebal ditusuk, kebal ditembak, kebal digorok. Itu kita masih banyak orang-orang yang mengkaji ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu kanuragan. Oleh karena itu ya, ini pesan saya sih khususnya buat saya, umumnya buat kalian semuanya. Pokoknya ayolah di zaman sekarang ini kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar menjadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Oke, thank you so much ya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Jika teman-teman memiliki atau mau merekomendasikan suatu tempat atau memiliki kisah, kalian jangan sungkan-sungkan untuk hubungi ke Instagram saya, ya. Thank you so much. Jangan lupa di follow juga Instagram saya. Thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.